Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helma Martinus Bokomau, NIM 2461111127, kelas 1D semester 1, Fakultas FKIP Prodi PGSD. Visi Prodi PGSD menjadi program studi pendidikan guru sekolah dasar yang berbasis kasih dan berdaya saing di era digital. Misi Prodi PGSD berbasis kasih. Pertama, menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan guru sekolah dasar yang profesional. Kedua, menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menghasilkan publikasi ilmiah dan produk inovatif baik di skala regional, nasional maupun internasional. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan produk inovatif di tingkat regional, nasional maupun internasional. 4. Mengembangkan kemitraan dengan stakeholder dalam dan luar negeri sebagai bentuk jaminan penyerapan lulusan. 5. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk peningkatan kreativitas dan kemandirian mahasiswa. Materi yang akan saya bahas kaitan konsep nilai, moral, dan norma dalam hubungan antara warga negara dengan negara sangat erat dan mempunyai pengaruh timbal balik. Konsep pengertian yang menunjuk kepada sesuatu. Pengertian ini tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata, nama, atau penyertaan. Konsep dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata, didefinisikan sebagai kata yang menunjuk kepada sesuatu. Konsep nilai adalah pengertian yang menunjuk pada nilai tertentu, nilai sesuatu yang menunjuk kepada tuntutan, perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk, atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Moral, keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Norma, sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep nilai dan moral serta perilaku yang dilakukan. Tujuan pendidikan nasional diperjelas dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang kurikulum. Dinyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan: pertama, peningkatan iman dan takwa; kedua, peningkatan akhlak mulia; ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; empat, keragaman potensi daerah dan lingkungan; lima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Esensi dari rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut meliputi: yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Mengembangkan potensi peserta didik; 3. Berakhlak mulia; 4. Sehat; 5. Berilmu; 6. Cakap. Di bidang ekonomi berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cara pandang integralistik Indonesia di bidang perekonomian ini menurut beberapa unsur diantaranya sebagai berikut. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Maksudnya produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat. Kedua, perekonomian disusun atas kekeluargaan. Maksudnya kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mengandung berikut ini. Pertama, adanya keselarasan, keserasian, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Kedua, pembangunan merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. 3.
hal yang ingin dibangun masyarakat dan manusia Indonesia sehingga pembangunan harus berkepribadian. Menurut pasal 26 ayat 1 dan 2 yang menjadi WNI warga Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli. Kedua, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Ciri-ciri warga negara yang baik antara lain yaitu patriotik. Landasan utama yang dijadikan pedoman tuntutan bela negara yaitu: pertama, landasan ideal Pancasila, dua, landasan struktural, tiga, landasan operasional. Bela negara dapat terwujud bila dilandasi oleh adanya tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Wawasan dalam tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang mencakup: 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Di samping meliputi aspek sosial dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara tersebut, juga tidak kalah pentingnya dengan aspek alamiah Trigatra yang meliputi: 1. Letak geografis pada posisi silang. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Terwujudnya keikutsertaan warga negara tersebut apabila warga negara menyadari bahwa dia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipersiapkan atau ditumbuhkan melalui upaya pendidikan khusus pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Ciri-ciri yang menjadi sasaran PPBN: 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia. 3. Yakin akan kebenaran dan kesaktian Pancasila. Sekian dan terima kasih materi yang saya paparkan secara singkat tentang nilai, moral, dan norma. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau masih ada salah kata dalam pemaparan materi saya.